saya akan menerangkan tentang sentral dogma, di mana sebenarnya sentral dogma sendiri adalah proses pembentukan DNA menjadi sebuah protein. Tahapan yang akan dilalui ada beberapa tahapan. Yang pertama ada replikasi, terus kemudian ada transkripsi, dan ada translasi. Sehingga hasil akhirnya dari proses tersebut rangkaiannya adalah menjadikan DNA ke protein. Pada saat proses sentral dogma yang harus pertama disiapkan adalah proses replikasi. Replikasi di sini adalah proses penggandaan DNA oleh enzim DNA polimerase untuk menjadikan DNA yang baru. Pada saat proses enzim DNA polimerase ini mengkode DNA, yang terjadi adalah kita menggunakan teknik semi-konservatif. Semi-konservatif di sini adalah proses DNA didenaturasi menjadi dua untai yang nantinya masing-masing itu akan dikode oleh enzim DNA polimerase. Lokasi dari replikasi ini adalah berada pada inti sel. Tahapan yang berikutnya adalah tahapan transkripsi. Transkripsi terjadi di inti sel dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memulai proses transkripsi adalah DNA template, kemudian ada enzim RNA polimerase. Proses transkripsi yang pertama adalah DNA akan mengalami pengkodean oleh enzim helikase, terus kemudian untai berikutnya akan dikode oleh RNA polimerase sehingga yang dihasilkan adalah mRNA. Proses transkripsi ini tepatnya adalah proses penghasilan mRNA, di mana mRNA adalah messenger dari RNA, yaitu pembawa informasi dari DNA yang ditranskripsi tadi, sehingga mRNA ini nantinya akan diproses selanjutnya melalui proses translasi. Setelah proses transkripsi selesai, maka ada proses dari pasca transkripsi. Pasca transkripsi di sini adalah proses di mana penghilangan intron. Contohnya adalah sebagai berikut. Adanya metil, terus kemudian dilakukan proses capping dan ditambahkan poliadenin A. Kesimpulannya, sentral dogma adalah proses di mana DNA mengalami replikasi dan kemudian melakukan tahap transkripsi menjadi mRNA. Setelah mRNA dihasilkan, proses selanjutnya masuk ke proses translasi. Translasi di sini adalah proses terakhir dari sentral dogma untuk menuju DNA yang menghasilkan sebuah protein. Pada dasarnya, pengecualian tersebut terjadi ketika ada proses yang terjadi di bakteri seperti bakteri retrovirus. Bakteri retrovirus hanya memiliki mRNA, sehingga proses reverse transkripsi dibutuhkan untuk merubah mRNA menjadi DNA. Pada saat proses reverse transkripsi, mRNA ini akan dikode oleh enzim reverse transkriptase yang nantinya akan menghasilkan DNA dan akan memulai proses sentral dogma seperti semula, di mana DNA akan dihasilkan oleh